Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim wa ya Ali bi'aziz hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal mudaththir bi lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Bismillah, mari kita awali ta'lim kita di saudari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan ta'lim kita di saudari ini insyaallah kita akan membahas tentang sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu berfirman dan Quran surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Inilah perintah solawat dari Allah SWT. Perintah dari Allah ini dimaknai oleh jumhur ulama sebagai perintah wajib dan sunnah. Itu artinya ulama kita ada yang menghukumi wajib dan ada yang menghukumi sunnah. Imam Syafi'i menghukumi wajib dalam sholat. Jadi wajib karena ada syarat tertentu, seperti ketika sholat berarti sholawat itu harus ada di situ, berarti wajib. Termasuk pendapat dari Ibnu Qayyim, wajib terutama dalam sholat meskipun hanya pada tasyahud awal dengan dipendekkan. Lepas dari hukum sholawat itu apakah wajib ataukah sunnah, tapi ini ada perintah dari Allah, maka sebaiknya perintah ini kita laksanakan, kita kerjakan, terlepas dari apakah ini dituntut sebagai kewajiban ataukah sunnah belaka. Bahkan sebagian mewajibkan sekali seumur hidup. Berarti orang tidak membaca sholat Nabi itu melakukan dosa. Kemudian Bapak sekalian, di dalam tafsir Al-Misbah ayat 56 surat Al-Ahzab ini ditafsiri sebagai berikut, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita orang beriman, pertama, bahwa Allah sendiri itu bersolawat kepada Nabi. Padahal Allah itu pencipta dari semua makhluk termasuk Nabi kita. Bahkan Allah yang melimpahkan derajat keutamaan kepada seseorang. Tetapi Allah sendiri itu bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah itu bersolawat kepada Nabi, itu maksudnya adalah Allah melimpahkan rahmat dan aneka anugerah kepada Nabi kita, dan Allah itu memberitahukan bahwa
Allah itu juga bersolawat kepada Nabi. Satu-satunya ibadah, kata Tafsir Al-Misbah Bapak Quraish Shihab, satu-satunya ibadah di mana Allah sendiri juga melakukan, itulah ibadah sholawat. Dan Allah memberitakan kepada orang beriman itu supaya orang beriman itu lebih bersemangat lagi untuk bersolawat kepada Nabi. Allah saja, Tuhan kita, bersolawat kepada Nabi. Masa kita orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi, diperintah solawat, entah wajib entah sunnah, kok tidak ada dorongan, semangat untuk bersolawat kepada Nabi? Bahkan kata Bapak Quraish Shihab, satu-satunya ibadah di mana Allah sendiri ikut melakukan. Padahal ibadah itu tujuannya untuk ridhonya Allah. Semua ibadah itu ya untuk ridho Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari pahalanya Allah. Tetapi Allah sendiri kok melakukan. Ini menunjukkan bahwa sholawat Nabi itu menunjukkan Kanjeng Nabi kita itu adalah orang yang sangat mulia. Kalau Allah sendiri saja memuliakan beliau, karena Allah bersolawat itu berarti Allah itu sedang memuliakan Kanjeng Nabi. Karena sholawat itu sebetulnya doa. Allahumma sholli ala Muhammad, itu artinya sebetulnya ya Allah, limpahkanlah keberkahan, limpahkanlah rahmat, anugerah berbagai macam pemberian, limpahkanlah derajat, dan agungkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di kalangan para malaikat. Suatu permohonan sebetulnya. Masa Allah memohon kepada dirinya sendiri? Tidak. Allah sholawat kepada Nabi itu maknanya Allah sedang menunjukkan kepada kita betapa mulianya Nabi kita itu. Sampai Allah itu melimpahkan rahmatnya, anugerah kenikmatannya, menganugerahkan derajat yang tinggi kepada beliau, diberitahukan kepada kita. Itu untuk menunjukkan betapa hebatnya Nabi kita, betapa mulianya Nabi kita. Hanya kadang kita kurang kenal saja, kurang faham saja. Sebetulnya dari ayat ini kita sangat-sangat faham betapa Nabi kita itu orang yang sangat mulia sekali. Satu ketika kita akan coba, ada kesempatan untuk mengungkap dalil-dalil tentang kemuliaan Nabi kita. Karena kadang jarang kita menyampaikan tentang hal seperti ini, ya, dalil dari Quran maupun hadis Nabi tentang mulianya Nabi kita itu. Sampai Allah sendiri memberitahukan kepada kita orang beriman, Allah sendiri ikut bersolawat kepada Nabi. Padahal Allah itu tujuan ibadah. Ini tidak lain, pertama, untuk menunjukkan betapa Nabi kita itu orang yang amat sangat mulia, amat sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, untuk memberi motivasi kepada orang-orang beriman. Kalau Allah Tuhan yang kita sembah saja melakukan, masa kita orang yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah, tidak ikut melakukan apa yang dilakukan Allah kepada Nabi kita? Maka tujuan yang kedua ya supaya memberi dorongan, motivasi. Yang ketiga, ya perintah, Allah memerintah
Masa kita diperintah mengerjakan sesuatu yang Allah juga melakukan? Umpamanya, ya kita diperintah orang tua, tapi orang tua sendiri juga melakukan. Nyapu, nah, orang tua baru nyapu di halaman. Enak-enak kita main game, coba. Itu lain loh dengan mungkin perintah orang tua tidak melakukan. Nah, padahal ini perintah dari Allah, Allah sendiri melakukan. Masa kalau kita tidak ada motivasi, dorongan lebih kuat untuk bersolat kepada Nabi, berarti kita memang iman kita itu dipertanyakan. Kemudian kalau makhluk bersolawat kepada Nabi, Allah memberitahukan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Itu untuk menunjukkan pula bahwa jumlah makhluk yang bersolawat kepada Nabi itu susah untuk dihitung banyaknya, karena jumlah malaikat itu susah dihitung. Nabi beritahukan di atas kita ini tidak ada tempat meskipun berjarak 4 jari, di situ ada malaikat yang sedang sujud menyembah kepada Allah. Padahal semua malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Padahal malaikat itu makhluk yang suci, makhluk yang tidak punya dosa, makhluk yang mulia, pekerjaannya hanya menyembah, mengagung-agungkan, memuji-muji Allah, makhluk yang sangat mulia. Itu pun bersolawat kepada Nabi. Berarti informasi yang kedua dari Allah, makhluk mulia yang jumlahnya susah dihitung itu bersolawat kepada Nabi. Itu juga memberi dorongan kepada kita orang beriman, diperintah bersolawat bareng dengan Allah, bareng dengan makhluk-makhluk mulia. Kok tidak ada dorongan solawat? Itu berarti kita kebangetan. Kalau makhluk itu bersolawat seperti malaikat, itu artinya makhluk itu sedang memohon kepada Allah untuk Nabi kita, supaya Nabi kita itu dilimpahi keberkahan, ditinggikan derajatnya, dicurahi rahmat dan ampunan untuk Nabi kita. Maka ayat ini akhirnya memerintah kita kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepada beliau. Kemudian sekalian, sholawat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sholawat ibadah, karena ada istilah sholawat dan sholawatan. Bapak Ibu kalau mendengar ada tambahan an tuh yang kepikir apa coba? Ada mobil, mobilan. Yang pakai an tuh apa kira-kira? Itu bukan mobil beneran gitu. Maka ada sholawat yang sebetulnya itulah sholat ibadah, dan ada sholawatan. Itu berarti sholawat bukan ibadah. Itu adalah syair-syair, ungkapan-ungkapan karangan para ulama, bahkan para sahabat seperti sholat Badar namanya. Nah, itu ungkapan-ungkapan rasa cinta, rasa rindu, rasa takzim, rasa hormat kepada Kanjeng Nabi kita. Kalau sholawatan itu tidak bisa dipakai untuk ibadah.
Umpamanya kita sholat tahiyat, nah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, terus baca sholatullah salamullah bisa. Nah, maka yang ada an-nya itu tidak bisa dipakai untuk ibadah. Kalau itu ditarik ke arah ibadah, ini akhirnya akan berdampak kepada menggeser sholat ibadah. Maksudnya apa? Nyaingi itulah yang kadang lebih dikenal dengan bid'ah atau nambah-nambahi ibadah yang tidak ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Maka kalau panjenengan kok mendengar ada sholawat ini, anggap saja itu adalah kalimat-kalimat yang isinya untuk membangkitkan rasa cinta, takzim, hormat kepada Kanjeng Nabi. Bahkan mungkin kalimat-kalimat doa tertentu yang itu bukan sholawat ibadah. Bahkan kalau itu dinilai sebagai ibadah, baca salawat ini pahalanya ini, baca sekian kali manfaatnya ini, itu tanpa dalil dari Kanjeng Nabi itu bisa berubah menjadi bid'ah. Yang sholat ibadah itu sholawat yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi, redaksinya sesuai dengan redaksinya Nabi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ini berarti nilainya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah di mana akal tidak boleh ikut campur menambahi maupun mengurangi demi kebaikan. Kita tak tambahi kayak ini luwih apik ketoke. Itu tidak boleh kalau ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, akal boleh ikut campur karena di situ terbuka sesuai dengan maslahat perkembangan di zamannya. Contoh ibadah mahdhah, contohnya umpamanya sholat. Ibadah mahdhah sejak zaman Nabi sampai kiamat sholat itu ya gitu terus. Maghrib ya 3 rakaat. Tidak bisa orang kok nambah-nambahi, aku rada selo tak tambahi 2 dadi 5 loh, gede tuh ganjarane. Tidak bisa, kan tidak boleh ikut campur. Itu contoh ibadah mahdhah. Wudu itu ibadah mahdhah, zaman Nabi sampai kiamat wudu ya kaya ngono kuwi. Kentut batal wudunya. Nah, terus supaya suci lagi gimana? Ya wudu lagi. Seperti apa ya? Seperti semula lagi. Akal tidak boleh ikut campur. Lah kan yang menyebabkan batal kan pantat. Kudune ra biang keladi niku itu sing digrojak-grojok. Tidak boleh ikut campur. Ya. Itulah contoh ibadah mahdhah. Lah, salat ini akhirnya jatuhnya kepada ibadah mahdhah. Yaitu akal tidak boleh ikut campur nambahi maupun mengurangi dengan alasan lebih baik. Salat-salat ibadah itu dicontohkan Nabi. Pertama, hadis Imam Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmizi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis Imam Bukhari, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Imam Abu Dawud yang Nasai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah sholawat ibadah. Panjenengan apabila ingin beribadah yang namanya sholawat,
yang dipakai yang ini. Pilih salah satu. Inilah yang dipakai juga untuk sholat kita, untuk doa-doa kita, atau ketika panjenengan sholat jenazah, atau ketika masuk dan keluar masjid. Inilah sholawat ibadah. Sholawat-sholawat yang lain sekali lagi tidak dijumpai dalil dari Nabi redaksi macam itu, seperti sholat badar ya, atau sholat basisiyah, sholat nariyah. Itu adalah ungkapan-ungkapan para ulama zaman dulu untuk mencintai Nabi, tapi sayang kadang berubah menjadi sholat ibadah dengan diberi pahala sekian. Kemudian sekalian, kapan kita itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Lepas dari wajib dan sunnahnya, kita akan coba untuk menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat ini. Terserah panjenengan akan menghukumi apakah wajib, apakah sunnah. Pertama, hadis Imam Muslim. Kanjeng Nabi ngendikaken, barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis Imam Muslim. Redaksi seperti ini menunjukkan tidak wajib. Sing gelem solawat, nah, ketika diberi embel-embel pahalanya sekian, oh berarti umpama ora solawat yo ora oleh pahala, berarti ini sunnah namanya. Barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi sekali kita mendoakan Nabi, kita doakan Nabi mendapatkan anugerah, derajat, keberkahan dan seterusnya, kita ternyata mendapatkan 10 kali dari apa yang kita mintakan kepada Nabi. Subhanallah. Berarti pertama yang untuk menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, betapa Nabi kita itu orang mulianya luar biasa. Orang yang mau mendoakan beliau saja Allah balas. Padahal yang memberi berkah, memberi kesejahteraan, memberi rahmat itu hanya Allah saja. Kita mendoakan Nabi, Allah menganugerahkan 10 kali apa yang kita mintakan kepada Nabi kita. Itu menunjukkan betapa Allah perhatian betul kepada Nabi kita. Dan itu keuntungan besar bagi kita. Maka orang yang niat beribadah untuk mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi, itu kumpulan pahalanya besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Imam Tirmizi dengan sanad hasan. Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak sholawat untukku. Ini Imam Tirmizi ada yang menyatakan hasan, ada yang mendhaifkan. Tapi kita ambil yang hasan. Berarti orang yang paling rajin ndongake Kanjeng Nabi, ya otomatis seperti pamannya doa setelah adzan umpamanya ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, itu doa untuk Kanjeng Nabi. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah. Al-wasilah itu surga tertinggi yang ditempati oleh 1 orang saja, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom mahmudah, makom derajat tempat tertinggi yang engkau janjikan. Apa kata Nabi? Orang kok membaca seperti ini untuk Nabi, dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis Imam Bukhari. Jadi kalau kita dengar adzan, kita tirukan, setelah rampung adzan kita membaca doa setelah adzan, itu isinya doa untuk Nabi. Maka kita sedang mengumpulkan
syafaat pertolongan dari Nabi nanti. Semakin banyak kita membaca doa untuk Nabi, berarti kita semakin memungkinkan ditolong oleh Nabi di akhirat. Berarti derajat kita akan semakin dekat dengan Nabi. Itu yang kedua, bahwa orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat, ya otomatis orang yang paling rajin mendoakan kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengatakan begini lagi, sesungguhnya sholawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Hadis Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Ada sahabat yang tanya, "Lah bukankah engkau sudah jadi tanah ya Nabi?" Nabi mengatakan, Allah mengharamkan bumi untuk merusak jasadnya para nabi. Jadi kalau kita bersolat kepada Nabi itu sebetulnya sholawat kita itu dikirim langsung kepada Nabi kita. Dan itu artinya Nabi kita tahu bahwa beliau dikirimi sholawat oleh seseorang. Kemudian Nabi mengatakan lagi, jangan kamu jadikan kuburku untuk perayaan. Sholawatlah kepadaku. Sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu itu berada. Hadis Imam Daud. Hadis ini menyatakan bahwa kita tidak perlu mendoakan Nabi itu harus datang ke kuburnya. Maka Syekh Utsaimin termasuk yang melarang kita datang ke Madinah niatnya hanya untuk ziarah kuburnya Nabi. Itu akhirnya akan menjadi kuburan Nabi itu perayaan. Nah, kita datang ke Madinah itu ya dalam rangka untuk sholat di Masjid Nabawi yang nilainya 1000 kali dibanding di masjid kita ini. Tuh. Tidak semata-mata mau menziarahi kanjeng Nabi, karena sholawat untuk Nabi itu dimanapun kita kerjakan itu sampai kepada Nabi. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang sholawat kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku bisa menjawab salamnya itu. Hadis sahih Imam Abu Daud. Nah, jadi sholat itu juga namanya berdialog dengan Nabi. Nah, maka kalau Bapak Ibu tindak Madinah itu terasa betul. Ya. Kenapa? Kita ada kesempatan ziarah ke kubur beliau, lewat di depan kubur beliau, membaca salam dan sholawat untuk beliau. Roh kanjeng Nabi dikembalikan menjawab salam kita. Padahal kita dekat sekali dengan jasadnya Nabi di depan kuburnya. Itu rasanya banyak menangis sudah. Di depan kubur Nabi itu tidak tertahankan. Bapak Ibu kalau ada rencana umroh, nah manfaatkan untuk datang ke kubur kanjeng Nabi. Bulan murah umroh itu Oktober November Bapak sekalian. Itu bulan murah umroh. Kenapa? Banyak pesawat memberi promo. Karena yang umroh tidak banyak, sehingga banyak pesawat memberi diskon. Insyaallah saya akan berangkatkan ini Oktober November ini ada promo. Bapak kalau mau ikut biayanya 24,9. Itu startnya Jogja kembali Jogja. Jadi itu murah-murahnya umroh sekarang ini karena ya banyak pesawat kasih promo, terutama pesawat India, pesawat Cina itu banyak beri promo. Dengan demikian sekalian, orang bersolat itu sampai kepada Nabi. Nabi menjawab langsung, rohnya Nabi dikembalikan. Nah, berarti rasanya kita sedang bicara dengan Nabi, dialog dengan Nabi. Kemudian apalagi hari Jumat. Di antara hari-hari yang utama kata Nabi adalah hari Jumat, maka perbanyak sholawat kepadaku di hari itu. Hadis sahih Imam Daud. Khususnya Jumat ini memang terbaik. Di hadis lain dikatakan
Baca sholat dari Jumat itu bisa bikin cahaya bagi kita nanti dari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang kikir adalah orang yang tidak sholawat kepadaku ketika mendengar namaku disebut di dekatnya. Hadis Tirmizi dengan sanad hasan sahih. Orang kalau mendengar nama Nabi disebut di sampingnya kok tidak sholat kepada Nabi, tanda orang itu kikir. Wis diwenehi ning ra gelem bales. Kita itu sudah diperjuangkan Nabi, sudah bilang apalagi nanti di akhirat dengar nama Nabi kok ndak ada respect bales mendoakan Nabi, wong medit. Bahkan Nabi mengatakan sungguh rugi orang yang mendengar namaku disebut di sampingnya tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Itu tergolong orang-orang yang akan rugi. Namanya orang kikir ya rugi. Imam Ahmad dan Ibnu Mardawi meriwayatkan hadis Nabi bersabda, bersolawatlah kamu kepadaku karena sholawatmu menjadi pembersih dosa untukmu. Jadi kita baca sholat itu otomatis ya kita dapat ampunan dari Allah, dapat rahmatnya Allah. Suatu majelis tidak ada sholawat kepada Nabi dan tidak ada menyebut nama Allah di dalamnya, maka akan menghadapi kekurangan dari Allah. Artinya majelis itu berkahnya hilang, manfaat kebaikannya hilang. Maka kalau kita membuka majelis seperti ini selalu entah MC, entah ustadznya, nomor satu ya memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Nomor dua, sholawat untuk Nabi. Itu akan mendatangkan keberkahan dari majelis ini. Maka biasakan kalau ada majelis-majelis apa ya, sebagai MC terutama karena dia menguasai forum, sebut nama Allah dulu. Terus sholawatlah kepada Nabi untuk memberkahi majelis itu. Ini berarti majelis yang baik. Ini majelis dangdutan ki mestinya ora sholawat Nabi. Biar berkah ini Bapak Ibu. Kemudian doa itu terhenti antara langit dan bumi, tidak dapat naik sedikit pun hingga engkau bersolawat kepada Nabi. Hadis Imam Tirmizi. Maka doa permohonan kita kepada Allah itu tidak boleh melupakan mendoakan Nabi dulu. Maka redaksi doa itu adalah pertama memuji Allah, yang kedua doakan Nabi dulu. Setelah Kanjeng Nabi baru mau minta apa? Bagusnya ya mendoakan dulu kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, baru kepentingan kita sendiri. Setelah itu baca sholawat lagi, terus tutup dengan hamdalah lagi. Maka kalau tidak begitu ya doa itu akan terhenti, tidak bisa naik sedikit pun. Sehingga dengan hadis ini barangkali susunan doa itu seperti itu, termasuk sholat jenazah. Sholat jenazah itu isinya doa untuk si mayit. Maka takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi. Al-Fatihah itu surat hamdalah, surat memuji kepada Allah. Takbir yang kedua pengantar doa, sholawat dulu. Takbir ketiga itulah tujuan sholat jenazah, mendoakan si mayit. Nah, takbir yang keempat ya doa umum katakanlah, setelah itu salam, bahkan tidak pakai doa tidak apa-apa. Nah, berarti sholat itu bisa menjadi penentu diterimanya doa. Sehingga termasuk rukun khutbah, karena itu satu majelis. Nah, itu tidak sedikit ulama yang mensyaratkan harus ada sholawat dulu.
sama dengan membuka majelis. Alhamdulillah, salawat, seruan takwa. Maka khutbah-khutbah Jumat atau majelis-majelis itu ya harus begitu. Nah, kemudian sekalian, supaya kita tidak termasuk orang rugi, dan hati ini dipenuhi dengan rasa syukur kepada kanjeng Nabi kita, ya mulailah sekarang kita rajin bersolawat, dan untuk bisa mendorong hati itu muncul rasa solawat yang berkualitas, kita harus tahu sebab-sebab kenapa kok kita solawat kepada Nabi. Di samping karena Allah juga ikut solawat, malaikat juga solawat. Ya namanya orang mendoakan tuh biasanya kan sayang gerentes tuh ketika hati ada kaitan dengan yang didoakan. Ya, itulah nanti barangkali bisa kita bahas tentang keutamaan kanjeng Nabi kita, terutama jasa beliau kepada diri kita, dunia maupun akhirat kita, itu akan mendorong kualitas sholawat kita lebih bagus, sehingga nilai pahalanya pun juga lebih baik. Demikian Bapak sekalian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.